Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore sahabat YouTube. Ini adalah salah satu penyebab tanaman tidak mau berbuah ya sahabat ya. Ini contoh ada 2 pot ini. Tanaman jambu ini dibeli dari saya kurang lebih 1 tahun yang lalu ini. Dibeli sama sahabat saya yang berjarak dari rumah saya itu kurang lebih 500 meteran lah, gak jauh. Dan ini dibiarkan begitu aja ini sahabat nih. Pertumbuhannya bener-bener tak terkendali lah seperti itu ya. Karena ini dari jauh saya sudah lihat ini sudah yakin sekali akar sudah menembus ke dalam tanah sahabat. Perakarannya sudah tembus, sudah dalam sekali ini. Dan ini benar-benar tidak diurus ini sahabat nih. Dia komplain ke saya, "Pak, kok nggak mau berbuah Pak, dulu lagi dibeli buahnya banyak sekali," dibilang begitu kan. "Kenapa sekarang nggak mau berbuah lagi?" dibilang begitu. Pas saya lihat, waduh seperti ini kondisinya, ya jelaslah tidak akan berbuah kalau tanaman sudah seperti ini. Dan ada 1 pot lagi itu lebih parah lagi sahabat ya. Pertumbuhannya itu sudah melebihi induknya. Batangnya itu sudah 3 kali lipat dari besar batang indukannya. Ini sangat luar biasa sekali saya bilang ini. Dan goyang-goyangnya pun udah udah keras sekali sahabat ya. Ini sedang saya lakukan pemangkasan nih sahabat nih. Jadi yang punya bilang itu tolong ini Pak dibuahkan, gimana caranya, dibilang begitu. Tapi saya bilang saya mau potong akarnya yang menembus tanah, dia nggak mau. Ya sudah, nggak masalah saya bilang. Kalau nggak mau dipotong perakaran yang tembus. Dan dia juga bilang jangan terlalu tinggi. Nah, mau nggak mau kita pangkas batang atas nanti. Dan ini agak kecilan. Dan itu tuh yang sebelah kiri tuh. Nah, itu lebih parah lagi. Pertumbuhannya, waduh, saya bilang ini. Nah, ini nih sahabat nih. Sampai gelap tuh tengah-tengahnya sahabat ya. Sangat gelap sekali. Nah, ini lihat. Ini sinar matahari tidak akan tembus ke daun-daun yang ada di tengah sini. Karena daun itu sangat membutuhkan sinar matahari. Jadi kalau daun sudah tertutup seperti ini, dia tidak akan bisa berbuah seperti itu. Ini tugas lumayan berat-berat ringan lah seperti itu ya sahabat ya. Jadi ini sedang saya lakukan pemangkasan pada tanaman yang kedua. Gelap, benar-benar gelap sahabat, bisa dilihat ya. Ini percabangannya sudah ratusan lah kalau mau dihitung ini. Dan ini sudah menjulang tinggi, kurang lebih ada tingginya sekitar 4 meter lah kurang lebih ada. 3-4 meter lah kurang lebih. Dan ini juga nanti saya potong batang tengah paling atas sahabat, agar tidak menjulang tinggi seperti itu. Dan nanti di akhir video akan saya berikan pupuknya sahabat ya. Saya menggunakan pupuk tunggal dulu. Jadi kalau sudah seperti ini tidak saya berikan NPK 1616 lagi. Karena pertumbuhannya ini sudah sangat bagus. Sudah terpenuhi unsur nitrogen di dalam tanah seperti itu ya. Karena akarnya menembus. Nah, ini bisa dilihat sahabat. Dalam 1 cabang seperti ini luar biasa tunas airnya banyak. Dan sudah sangat panjang-panjang dan besar tunas airnya. Kalau kesuburan sih sudah tidak diragukan lagi sahabat ya. Ini sangat subur sekali. Pupuk tunggal nanti yang akan saya berikan kurang lebih di tengah-tengah video lah. Setelah pemangkasan dilakukan selesai ya sahabat ya. Nah, ini mulai agak terang sedikit sahabat ya. Baru separuh ini pemangkasan. Dan ini sudah saya buatkan lubang sahabat ya. Ini saya berikan pupuk SP36 atau SP46. Ini potnya kan ukuran 50 cm, sedangkan ini sudah tembus sangat jauh kemana-mana ini perakaran. Digoyang-goyang sangat berat. Cukup 1,5 sendok ya sahabat ya.
1 sendok makan setengah sahabat ya. Dan untuk pupuk KCL nya cukup 1 sendok teh munjung sahabat, kurang lebih 20 gram. Karena penggunaan pupuk KCL ini dalam 1 meter lahan itu hanya 20 gram penggunaannya, seperti itu. Ini kita tabur saja seperti ini. Ini tidak saya jadikan satu dengan pupuk SP36 atau SP46 karena akan menggumpal ya sahabat ya. Nah seperti ini ditaburkan saja. Dan ini yang punya tanaman tidak mau dipangkas akarnya ya sudah, kita lakukan sesuai permintaan aja. Nah ini 3 kali lipat dari indukannya sahabat, tidak kepegang sama tangan saya ini. Bagi sahabat yang baru menemukan channel saya, apabila video ini bermanfaat silahkan like, subscribe, dan komen ya sahabat ya, sesuai isi video. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga. Dan ini juga satu lagi nih, ini apanya, Pak? Lemon sahabat ya. Ini juga sama, ini baru saya pangkas kurang juga pupuk. Buahnya tuh tiap cabang itu hanya satu semua rata-rata. Jadi terlalu banyak juga, terlalu subur juga. Jadi saya buang-buangin. Ini saya ada 3 pohon ini. Di tempat saya ada 2, sedangkan buahnya lebat sekali yang di rumah saya. Sedangkan ini tiap cabang hanya ada 1. Jadi ini juga sama kasusnya, terlalu banyak tunas air sahabat. Jadi wajib dipangkas-pangkas seperti itu. Nanti di akhir video saya perlihatkan indukannya sahabat ya. Sekalian saya memberikan pupuk NPK seperti itu. Nah sudah sangat ramping jauh sahabat ya. Kalau seperti ini kan terkena sinar matahari daun-daun bagian dalam itu. Karena daun itu sangat membutuhkan sinar matahari langsung sahabat, agar dia bisa berproduksi. Dan ini indukannya sahabat. Indukannya masih di dalam pot, di dalam polybag ini, planter bag ukuran 75. Dan ini hanya saya berikan pupuk NPK 1616 dulu sahabat ya. Karena memang dia kurang bagus pertumbuhannya. Tinggi kurang lebih 1,5 meter lah ini, atau 1,20 meter lah kurang lebih seperti itu. Ada 2 cabang, udah saya buang yang 1. Ini saya berikan pupuk NPK 1,5 sendok makan sahabat, dibagi 4 penjuru. Nah dibagi 4 seperti ini, tiap-tiap pojok. Kalau sahabat mau di sekelilingnya diberikan pupuk seperti ini, keliling gitu boleh, silakan saja. Mau dikocor juga boleh sahabat ya pada saat musim kemarau. Seperti ini 1,5 sendok makan, ukuran planter bag 75. Kalau ukuran planter bag 50 itu saya hanya menggunakan 1 sendok makan sahabat. Nah nanti setelah 2 minggu atau 1 bulan ini baru akan saya berikan pupuk tunggal atau pupuk majemuk sahabat ya, seperti MKP dan KNO3 atau SP46 dan pupuk KCL seperti itu. Dipilih aja salah satu, mau pupuk tunggal atau pupuk majemuk seperti itu. Dan ini indukannya, buahnya ketika dia berbuah dulu ini sampai nempel di media tanam sahabat ya. Sampai saya itu kesulitan membungkus seperti itu. Dan yang tadi dipangkas tuh anakannya dia nih. Anakan dari hasil cangkok sahabat. Saya mencangkok waktu itu berukuran sebesar telunjuk lah. Nah sekarang sudah melebihi indukannya karena dia menembus tanah sahabat ya. Nah ini ada cabang 5 nih, harus dibuang nih 2 seperti itu. Tanaman sih cukup sehat, hanya kurang subur saja ini. Karena sudah berapa lama tidak saya urus juga sih ini tanaman 1 ini. 75 liter ditandai dengan pegangan sahabat ya. Pegangannya tuh berwarna coklat dia kalau 75 liter. Kalau 50 liter pegangannya hitam. Nah, ini selalu saya tumpuk dengan daun-daun kering seperti itu di bawah, agar tidak diganggu kucing sahabat. Tujuannya itu aja sih. Ini masih ada tunas air juga, ini belum saya pangkas-pangkas.